Salam kasih dalam Dharma Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Sarjono selaku dosen pengampu matkul ini dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Intania dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2024. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membagikan sebuah Dhamma Desana yang bertema pergaulan bebas dengan judul Berteman dengan Bijaksana, Bertumbuh dengan Dhamma. Teman-teman, kita semua tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana kita hidup, tumbuh, bahkan belajar karena adanya hubungan dengan orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar bijak dalam memilih pergaulan itu? Saya ingat Sang Buddha pernah bersabda dalam Manggala Sutta yang bunyinya seperti ini. Asewananca balanam panditananca sewana. Yang artinya tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijak, inilah berkah utama. Bodoh di sini artinya bukan orang yang tidak pergi sekolah ya, bukan, tapi bodoh yang berarti bala atau orang yang tidak mengenal moral, berbuat kejahatan, lalu tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa pergaulan itu bukan asal punya teman, enggak, tapi harus ada kualitas di dalam hubungan itu. Apakah teman saya mendorong saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau malah menarik saya ke arah yang salah, seperti itu. Di dalam ajaran agama Buddha, kita mengenal istilah Kalyanamita. Apa sih Kalyanamita? Atau siapa sih Kalyanamita? Jadi Kalyanamita adalah teman yang bajik, sahabat yang bijaksana. Jadi Kalyanamita adalah orang atau teman, sahabat yang mendorong kita, mendorong pertumbuhan batin kita, yang selalu mengingatkan kita jika kita salah, seperti itu. Jadi sahabat, ciri-ciri sahabat itu sebenarnya mereka tidak selalu memuji kita, tetapi justru mereka juga mengingatkan kita, menegur kita jika ada perbuatan yang kita salah, seperti itu. Jadi kalau ada Kalyanamita berarti ada yang namanya pergaulan yang salah. Nah, seperti apa pergaulan yang salah ini? Jadi ciri-cirinya seperti ini. Misalnya kita berteman atau bergaul dengan orang yang suka berbuat kekerasan, misalnya berbohong, lalu suka mabuk-mabukan. Nah, otomatis kita terbiasa dengan lingkungan pergaulan yang seperti itu. Lalu ujung-ujungnya kita juga lambat laun terjerumus ke hal yang tidak baik itu karena lingkungannya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita memilih pergaulan itu sama seperti kita memilih tempat di mana kita tumbuh. Misal, contohnya, kita punya bunga, lalu kita mau tanam. Bunga yang pertama kita tanam di tanah yang subur, terkena cahaya matahari, gitu kan. Otomatis dia akan tumbuh subur, tumbuh dengan indah. Lalu bunga yang kedua kita tanam di tanah yang beracun misalnya, lalu gelap, tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Lalu otomatis dia akan tumbuh, tapi lama-kelamaan akan layu, seperti itu. Jadi kita pilih-pilih banget dong kalau mau berteman dengan orang. Ya, betul, kita memang harus pilih-pilih. Tapi pilih-pilih di sini ya demi kebaikan kita sendiri. Maksudnya
kita memilih orang-orang yang memang memberikan dampak baik kepada diri kita, mengarahkan kita untuk menjadi orang yang patut sila, tidak selalu berkata jujur, lalu penuh cinta kasih, disiplin. Itu tujuannya. Tapi bukan berarti kita membenci mereka yang menjerumuskan kita atau memberikan dampak buruk kepada diri kita. Tetapi justru sebaliknya, kita mendoakan mereka supaya semoga mereka menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi sosok Kalyana Mitra itu. Jadi, marilah kita berpikir dalam hati, renungkan dalam hati, apakah teman-temanku sekarang sudah membawaku lebih dekat ke kebajikan atau malah menjauhkan? Dan apakah aku sudah menjadi teman yang wajib bagi orang lain juga? Jadi intinya, pergaulan itu bukan hanya sekedar yang membuat kita nyaman, tapi juga yang membuat kita tumbuh ke arah yang lebih baik. Harapan saya, semoga kita semua didekati